Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Dan kali ini saya akan membuat review tentang sebuah hatchback. Sebelum review mobil ini, saya akan cerita dulu soal segmen hatchback. Pasar di segmen hatchback pada beberapa puluh tahun lalu, sekitar ya 10 tahunan, 20 tahunan yang lalu lah, itu pasar yang sangat menarik. Pasarnya sangat besar dan mobil-mobil yang dijual itu menjadi mobil favorit, artinya penjualannya bagus. Nah, namun di beberapa tahun terakhir ini, tepatnya di 3 tahunan inilah, pemimpin di pasar itu yaitu Honda Jazz itu tidak dijual lagi di Indonesia. Nah, namun ketika ada yang pergi, ada yang datang, yaitu Suzuki Baleno Hatchback. Baleno Hatchback itu masuk ke Indonesia tahun 2019, diperbarui lagi oleh ini pada tahun 2022. Sebenarnya ini adalah sebuah Baleno all new karena semuanya itu baru. Bodinya baru, mesinnya baru, interiornya baru, banyak fitur baru, semuanya baru. Ini harusnya all new, tapi Suzuki nggak tahu kenapa tidak memakai nama itu. Yang dipakai adalah Baleno 2022 atau ada juga yang menyebut sebagai New Baleno. Dan nama itu penting nggak penting, bagi sebagian orang nggak penting. Apalah arti sebuah nama, seperti pepatah ya. Tapi bagi sebagian orang lain, nama itu sangat penting, sangat berarti, terutama di dunia pemasaran. Emblem all new itu akan membuat masyarakat lebih lebih perhatian karena ini benar-benar mobil yang baru. Oke, terlepas dari itu, kita bahas langsung mobilnya. Sebelumnya saya pernah bikin review ya semacam first impression gitulah. Nah, tapi sekarang saya akan bikin review yang lebih lengkap dari eksterior, interior, fitur hingga test drive ya. Kita lihat modelnya. Modelnya itu keren, cukup sporty. Dan dari depan itu terlihat sebagai sebuah mobil yang modern. Ini grillnya cukup besar untuk sebuah hatchback. Ini warna hitam, bentuknya itu cukup bagus ya. Motifnya cukup bagus, seperti ombak, seperti api gitu ya. Cuman warnanya hitam. Hitamnya hitam yang biasa banget. Seharusnya bisa dibikin lebih mewah. Nah, di bawah grillnya ini ada sebuah list chrome, bentuknya tuh bagus. Dan di sini lampunya juga cukup bagus. Ini agak menyipit dan agak memanjang dari depan ke belakang. Sementara lampunya itu menggunakan proyektor sudah LED. Dan di sini ada 3 titik DRL, bentuk seperti ombak di gambar-gambar gitu ya. Lampu usanya masih bohlam biasa. Fog lampnya cukup atraktif ya. Listnya ini ada list hitam, ada list chrome, dan fog lamp ini sudah menggunakan LED. Bumper bawahnya juga cukup oke. Ini seperti sebuah senyuman kalau di wajah manusia. Kap mesinnya ini garisnya cukup tegas ya, dan memanjang dari sini, dari belakang, dari pilar A ke sini. Tidak terlalu ramai tapi terlihat cukup berotot jadinya. Karena lagi bahas kap mesin, sekalian kita intip aja mesinnya. Ini kapnya cukup berat ya, karena platnya tebal. Ini oke. Suzuki itu kalau bikin mobil itu materialnya bagus dan tebal. Nah, ini dia mesin dari New Baleno atau Baleno 2022 ini. Ini mesin yang sama dengan All New R3, mesin berkode K15B yang berkubikasi 1500 cc. Ini mampu menghasilkan power maksimal 104 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 138 Nm pada 4400 rpm. Itu soal mesin ini sudah teruji lah ya. Ini mesin yang bandel, perawatannya mudah, dan tentunya sangat irit. Sekarang kita kelilingin mobilnya. Dari depan oke, dari samping juga nggak kalah oke-nya. Ini modelnya cukup streamline dan warna birunya itu biru yang keren ya. Birunya itu terlihat cukup dalam, cukup pekat, jadi oke sekali. Kita ke kaki-kaki. Ini dia rodanya, menggunakan ring 16 dan velgnya itu velg 2 warna yang modelnya cukup oke. Sedangkan profil bannya 19555. Untuk pengereman ini sudah ada disc brake yang depan, sudah ada ABS, ada EBD. Dan di sini ada garis melengkung ya. Jadinya lebih cantik dan lengkungan itu menyambung hingga ke sini. Tuh. Nah, menyambung hingga ke bodi di samping. Kita ke atasnya, spionnya seperti ini. Ini cukup mungil, ada sennya, lampu sen di sini. Dan satu hal lagi, di pilar A ini warnanya hitam dop. Tapi dia seperti sendirian, hanya dia dan penutup di sini. Yang lain tuh warnanya warna beda.
Padahal kalau ini warnanya hitam, di atas misalkan lebih keren lagi. Handle pintunya warna chrome, ini sudah keyless, sudah smart key juga, tinggal pencet saja. Kita ke kacanya, kacanya cukup kecil, dan di sini ada list warna chrome memanjang di bagian bawah hingga ke belakang. Nah, di sini lagi, ini keren sekali, bentuknya keren, menyudut tapi tidak kaku. Bentuknya manis sekali. Yang saya suka di sini adalah, nah ini garisnya ini garisnya keren, melekuk, oke banget, tuh kelihatan banget. Ini mengingatkan pada desain sebuah mobil Eropa ya. Ini oke model belakangnya ini. Lampunya seperti huruf C, ini perpaduan antara LED dengan bohlam, yang lampu rem, lampu malam itu LED, lampu sen, lampu mundur itu bohlam biasa. Kaca belakang ini nggak terlalu besar, tapi ini ada defoggernya. Jadi kalau lewat di pegunungan atau di tengah hujan, ini aman, lebih terang, lebih clear. Kalau ada embun tinggal dinyalakan saja defoggernya. Ada wiper juga, ada high mount stop lamp. Antenanya seperti ini, antena biasa. Bumper bawahnya cukup semok. Dan di sini ada mata kucing, ada 4 sensor titik parkir di sini, dan 2 di sana. Kita intip ruang bagasinya. Ini dia ruang bagasinya. Secara ukuran sebenarnya nggak terlalu besar ya, cuman ini bisa menampung barang bawaan yang cukup banyak. Kalau misalkan koper besar itu bisa 3. Ini ada covernya, ini oke untuk nutupin barang-barang bawaan kita. Di bawah sini, ini tempat penyimpanan roda, tidak full size, roda cadangannya. Dan di sini ada lampu bagasi. Kabin belakangnya ini, joknya nyaman. Ini kalau duduk tuh badan tertopang dengan sangat baik. Ini cukup lega, kurang lebih leganya itu sama lah dengan Honda Jazz. Kembali ke jok, joknya ini berbahan kulit, ini cukup empuk. Tapi ini tidak bisa direbahkan, hanya saja di sini ada headrest yang bisa menopang kepala. Legroom segini, sekitar 20 cm. Ini posisi saya mengemudi tadi. Untuk, nah ini dia headroomnya, ini cuman segini. Untuk kenyamanan di belakang ini ada AC terpisah dari AC depan. Ini sebuah hal yang bagus. Dan di bawahnya ini ada 2 power outlet USB slot. Ini oke, sudah kekinian ya. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil. Door trimnya seperti ini. Ini masih plastik. Di armrestnya sini lapisannya lebih empuk. Ada penyimpanan di sini dan ada penyimpanan kecil termasuk untuk cup holder di bawahnya. Lampu kabin seperti hatchback lainnya ada di tengah-tengah, jadi berbagi antara kabin atau bangku depan dengan kabin belakang. Secara kapasitas ini bisa untuk 3 orang penumpang. Biasanya yang di tengah ini kurang nyaman, tapi kalau ini empuk. Joknya atau dudukannya empuk, sandarannya juga cukup empuk, dan ada headrestnya. Ini oke. Seatbelt juga ada 3 titik. Dan ini bisa dilipat. Kalau misalkan butuh ruang bagasi yang lebih luas, ini bisa dilipat walaupun nggak rata lantai ya. Tadi saya lupa cerita ya soal bagasi. Kita masuk ke kabin depan, dan ini sudah keyless seperti yang saya bilang tadi. Smart key juga sudah kekinian lah. Nah, begitu masuk ke kabin depan ini akan terlihat sebuah aura yang cukup mewah, cukup sporty, dan ini desain dari dashboardnya ini cukup oke ya. Banyak sekali permainan garis. Di sini seperti menumpuk gitu di sini, dan di sini juga. Bahkan ini warnanya berbeda. Ini warna agak abu-abu, glossy ya. Sementara di atasnya ini plastik berwarna hitam gelap. Ini perpaduan yang cukup oke. Kita nyalain saja karena ini cukup panas dan bulan puasa pula. Nah, ini dia. Kalau kita nyalakan, ada satu hal yang jarang sekali ditemukan di mobil-mobil yang harganya di bawah 300 juta. Bahkan di kisaran 300 juta itu sampai 400 itu jarang sekali. Apa itu? Head up display. Kalau kita nyalakan, dia langsung ngebuka dan tampilannya oke. Kita ke setirnya. Setirnya ini sama dengan all new R3 ya. Bentuknya sama, flat bottom. Tombol-tombolnya juga sama. Sebelah kanan itu ada cruise control, yang kiri itu ada pengatur head unit, pengatur audio, dan ada Bluetooth teleponi di sebelah sini. Dan oke-nya lagi, setirnya ini sudah teleskopik dan tentu saja tilt steering ya. Jadi semakin mudah lah untuk mendapatkan posisi berkendara yang nyaman.
Dan itu pula ditunjang oleh tekto. Dan itu juga ditunjang oleh pengaturan dari joknya, bisa maju mundur, reclining, dan ada pengatur ketinggian dari joknya. Ini oke sekali. Untuk lampu ini oke loh. Mobil sekelas ini lampunya auto, sayangnya wipernya belum auto ya. Untuk cluster meter itu perpaduan antara analog dengan MID. MID-nya sama dengan All New R3. Ini tampilannya sama, menu-menunya juga sama. Kita ke sisi sini dulu. Di sini ada banyak sekali tombol. Yang atas itu tombol head up display. Nah, di bawahnya ini ada ESP atau stability control, ada sensor parkir, dan di sini kerennya lagi, ini ada pengaturan ketinggian lampu. Diatur secara manual, belum auto ya. Kita ke tengah ya. Di bagian tengah, ini head unitnya. Ini 6,8 inci dan menu-menunya itu cukup lengkap. Ada radio, ada Apple CarPlay, ada Android Auto, ada Bluetooth audio, ada Bluetooth phone. Cukup lengkap. Bisa digeser-geser, ini touchscreen. Bawahnya ini AC-nya. Ini AC-nya udah auto climate control. Jadi ada display suhu udaranya. Dan pengaturan suhunya itu ada di sini sebelah kanan. Tinggal dinaik turunkan. Kecepatan hembusan di sebelah kiri. Dan menunya cukup lengkap. Ada defogger juga depan dan di belakang. Ini sebuah hal yang oke ya. Di bawahnya itu ada penyimpanan di sini, ada buat cup holder, dan di sini juga ada power outlet, tapi masih power outlet biasa, harus pakai adapter, dan di sini ada USB slot. Transmisinya ini yang otomatis. Jadi ada dua pilihan, manual transmisi atau otomatis transmisi otomatis. Yang manual transmisi itu 5 percepatan, kalau yang automatic transmission itu 4 percepatan. Sayangnya di sini rem parkirnya itu model rem tarik ya, masih manual. Saya nggak tahu, sebenarnya itu hal yang mudah ya, bikin electric parking brake itu. Cuman nggak tahu, Suzuki itu yang setahu saya ya, semua itu masih manual. Dan di sini ada armrest, bisa maju mundur. Dan di bawahnya itu tempat penyimpanan nggak terlalu besar, tapi oke lah. Kita ke penyimpanan ya, konsol tengah sudah tadi, kita ke door trim, tapi cerita dulu soal bahannya. Materialnya plastik. Di armrestnya empuk, dan di sini juga ada tempat penyimpanan kecil. Di bawahnya itu ada penyimpanan lebih besar sekaligus untuk cup holder. Sedangkan power window-nya yang auto itu sisi driver saja. Kalau yang lainnya itu power window tapi harus dipencet. Ada pengatur spion, bisa dilipat. Nah, di sini ada penyimpanan kecil untuk koin, untuk kartu tol mungkin. Dan di sebelah kiri sini ada glove box, belum soft opening. Oh ya, saya belum cerita joknya. Ini joknya nyaman, seperti di belakang. Ini cukup empuk dan bisa menopang badan saya dengan cukup baik. Sun visornya di sini ada vanity mirror, ada lampu juga, sama yang kiri juga itu sama. Di sini ada lampu kabin, masih bohlam biasa. Nah, ini kerennya lagi. Spion tengahnya ini sudah auto dimming, jadi auto kromatik. Kalau ditembak dari belakang itu dia akan meredup sendiri, jadi nggak perlu mengatur-ngatur lagi, dan kita lebih konsentrasi ketika mengemudi. Ini yang saya suka dari mobil ini. Dan satu lagi untuk keamanan, di sini ada 6 airbag, satu di setir, satu di sini, 2 di pilar B di sini untuk mengcover penumpang depan dan belakang dari samping, dan 2 lagi di jok bagian depan di sisi kanan dan kirinya. Ini sebuah sistem keamanan yang oke. Jadi, naudzubillah min dzalik, kalau ada sesuatu, insya Allah kita lebih aman. Kita jalan saja untuk merasakan seperti apa mobil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mereview mobil ini, saya itu melakukan riset dengan cara mengendari mobil ini. Cuman kali ini tidak hanya saya, tapi juga melibatkan istri saya. Dan komentar pertama yang dimunculkan adalah mobilnya enak dan enteng dikendarai, enteng dikendalikan. Jadi mobil ini cocok untuk ibu-ibu untuk berbagai keperluannya, misalkan antar jemput anak sekolah, belanja, atau mungkin arisan ketemu dengan teman-temannya. Suspensinya cukup empuk untuk sebuah hatchback. Jadi kalau lewat polisi tidur ataupun jalan yang berlubang itu tidak terlalu tersiksa, terguncang-guncang. Ini di putaran bawahnya enteng, dan di putaran menengahnya itu biasa saja. Ini karakter mesinnya itu sama dengan karakter R3.
Jadi untuk bersenang-senang itu tidak terlalu menyenangkan ya, karena ya mungkin karena basisnya dari R3, sementara R3 itu mobil keluarga gitu, jadi power itu bukan yang utama. Dan karena ukurannya yang cukup kecil ini, mobil ini nyaman dikendarakan di kota-kota, di jalanan yang macet seperti ini, di jalanan sempit, itu enak sekali buat nyelip-nyelip, buat pindah haluan, itu enak. Visibility-nya, nah ini saya lewat jalanan yang nggak terlalu lebar ya. Visibility-nya cukup oke, walaupun windshield depan itu tidak terlalu lebar, spion kanan kiri juga nggak terlalu lebar. Nah, yang spion tengahnya ini walaupun kaca belakang nggak terlalu lebar, tapi ini cukup bisa mengcover kondisi di belakang dengan baik. Bagaimana dengan kegedapan kabinnya? Tadi ada motor dengan knalpot brong lewat. Suara sekencang itu aja, itu tidak terlalu mengganggu ya. Apalagi kalau hanya motor biasa. Di banyak motor di samping kanan saya ini, jadi biasa saja. Tapi kita coba bandingkan ya kondisi ketika jendela tertutup dengan jendela dibuka. Lagi nggak banyak motor tapi kondisi ketika jendela dibuka. Nah, kalau ditutup seperti ini, cukup hening, cukup bagus peredaman suaranya. Oke lah untuk sebuah city car, untuk sebuah hatchback. Mobil ini termasuk mobil yang cukup irit karena ukurannya kecil, dimensinya kecil, sementara powernya itu bisa dibilang cukup lah untuk sebuah hatchback, dan itu mengakibatkan atau berimplikasi kepada konsumsi BBM-nya. Jadi saya sudah melakukan pengujian mobil ini selama sekitar 1 minggu di dalam kota dengan kecepatan 20-40 km per jam dalam kondisi lalu lintas yang cukup mengalir. Itu dapat angka 12 hingga 13 km per liternya, sebuah angka yang bagus. Kalau di jalanan yang lancar atau di jalan tol atau di luar kota gitu ya, kecepatan 80 sampai 100 km per jam, angkanya itu mencapai 21 km per liternya, bahkan sempat menyentuh angka 22 km per liternya. Itu angka yang cukup oke, masuk dalam kategori mobil yang irit. Sedangkan untuk kenyamanan, mobil ini cukup nyaman, joknya itu cukup nyaman, berkendara itu cukup nyaman, apalagi kalau hanya kebutuhan di dalam kota ya, atau sesekali keluar kota ini masih oke lah. Ukurannya nggak kecil-kecil amat, di dalam itu cukup luas, bisa menampung hingga 5 orang. Ini cocok kalau bagi Anda yang keluarga kecil, putranya tidak lebih dari 3. Dengan harga 270-an juta rupiah untuk yang tipe automatic transmission ya, saya rasa ini mobil yang worth it ya. Cukup value for money, tidak terlalu mahal, karena kalau lihat dari segmennya, mobil ini berada di segmen hatchback ya. Itu setara dengan Honda Jazz, dengan Yaris. Tapi untuk urusan fitur, kalau dibandingkan dengan Yaris misalkan, ini menang telak. Begitu pula dengan Honda Jazz. Nah, ini dia salah satu fitur yang sangat saya sukai, yaitu head-up display. Seperti saya bilang tadi, head-up display itu membuat kita lebih fokus dalam berkendara. Kenapa? Sebagian informasi yang ada di cluster meter itu dipajang di head-up display. Itu ada speedometer, ada putaran mesin, ada real fuel consumption, ada jam, ada posisi gigi, cukup lengkap pokoknya. Nah, ini saya akan coba praktekkan ketika melihat jalan raya, lalu mata kita beralih ke head-up display dengan melihat ke jalan raya dan beralih ke cluster meter. Nah, ini saya melihat jalan raya ya, kondisi jalan di depan, lalu saya melirik ke head-up display. Nah, ini gerakan matanya itu, bola matanya itu, tilt down-nya itu nggak terlalu lebar, sehingga apa yang ada di jalan raya itu masih terpantau. Kita hanya tinggal ceng fokus saja kalau di kamera itu. Tapi berbeda halnya dengan macet jalannya. Tapi berbeda halnya dengan ketika kita melihatnya ke cluster meter, gerakan tilt down-nya itu cukup banyak. Nah, saya praktekkan ya. Ini saya melihat ke jalan raya. Nah, ini saya ke cluster meter. Selain ada
gerakan turun ke bawah dari bola mata, kepala kita itu mau nggak mau harus ikut sedikit nunduk agar pandangannya lebih leluasa. Nah, ini membuat fokus kita terhadap kondisi jalan raya agak berkurang. Bahkan ketika melihat ke sini, ke cluster meter, apa yang ada di depan itu kurang terlihat. Jadi itulah kerennya ada head-up display, sebuah fitur yang sangat oke menurut saya. Dan demikian saja Sobat Indi, vlog saya kali ini, review saya kali ini tentang Suzuki New Baleno Hatchback atau